video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shoroh tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala khairil wara, fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla دخولنا إلى درسنا وقبل استمرارنا في تعلمنا في هذه الليلة السعيدة، هيا بنا ندعو الله تعالى أولا لنا ولوالدينا وأصولنا من أجدادنا وجداتنا وغيرهم، وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأساتذتنا وأستاذاتنا ومن أحبنا Waman rahimana jami'an. Semua yang sakit di antara kita dan mereka semuanya, Allah anugerahkan kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala. Yang sedang sulit di antara kita dan mereka, Allah berikan kemudahan. Yang sedang sempit, Allah berikan keluangan, keluasan. Dan yang sedang mengalami musibah dan masalah, semoga Allah anugerahkan jalan keluar dan solusi yang terbaik sesegera mungkin. Untuk semua kebaikan kita, kebajikan kita, keberkahan kita, keselamatan, penjagaan, pelindungan, kesuksesan, kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan, juga untuk keselamatan dan kebahagiaan kita fi hadhid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi sirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam pembelajaran kita malam hari ini. Dan kita langsung saja. Kita akan langsung masuk dalam pembahasan pembelajaran kita. Pada minggu yang lalu, kita sudah mengeksplorasi kalimat atau jumlah atau ayat yang terbuat dari kata wajib. Saya wajib, dia wajib, kita wajib, mereka wajib, Muhammad wajib, guru wajib, dan sebagainya. Ditambah juga dengan adad ma'dud. Walaupun baru satu, yakni 5 kali khamsu marratin. Nah, kita akan lanjutkan. Saya akan kembali buka screen terlebih dahulu.
kalimat terakhir atau ayat terakhir atau jumlah terakhir yang kita kemarin tuliskan adalah tentang pertanyaan ini. Mengapa setiap muslim wajib? Mengapa setiap muslim wajib salat 5 kali dalam sehari semalam? ثم نترجم إلى العربية لماذا wajib. Ke bawah sikit Ustaz, tak nampak Ustaz skrin saya. Bagaimana Ibu? Tinggi sangat, tak nampak tulisan. Oh, tak nampak? Baik. Saya lah, skrin saya lah. Sekarang saya picit-picit hilang pula. Ibu, zoomnya bisa dikecilkan? Kecil. Sekarang ni 42% saya ni, kecil ni. 42%. Masih tak nampak? Kecil, nampak tapi atas. Atas sangat. Ya. Limadha wajib ala kulli muslimin an yusalliya khamsa marratin fi yaumin wa lailatin. Limadha wajib. Ya. Limadha wajib ala kulli muslimin an yusalliya khamsa marratin fi yaumin wa lailatin. Ini sama dengan Waalaikumsalam Ibu Sana. Alhamdulillah Ibu Sana dan semuanya yang lain ya. Baik, ini kalimatnya sama dengan pertama kita bahas dan tinggal kita tambahkan di awal dengan kata tanya limadha, istifham limadha. Dan setelah wajaba ada ala, kemudian setelah itu ada masdar muawwal yakni an yusalliya. Nah, an yusalliya ini adalah masdar muawwal. Dan apabila kita tukar an yusalliya menjadi masdar sori, maka menjadi as-salatu. Limadha wajaba? Saya tuliskan ya. Limadha wajaba ala kulli muslimin? Limadha wajaba ala kulli muslimin as-salatu. Tuh. Limadha wajaba ala kulli muslimin as-salatu khamsa maratin fi yaumin wa lailatin. Fi yaumin wa lailatin. Nah, perhatikan kata as-salatu. As-salatu ini adalah masdar sori dari kata yusolli. Nah, perhatikan kenapa harokat as-salatu ini domah. Jawabannya adalah karena as-salatu merupakan fa'il dari wajaba. Wajaba adalah fi'il madhi. Setiap fi'il harus ada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah as-salatu. Oleh karena itu, as-salatu adalah fa'il dari kata wajaba. Karena as-salatu masdar sorihnya berkedudukan i'rab sebagai fa'il dari kata wajaba, maka ketika as-salatu ditukar menjadi masdar muawwal dengan kata an yusolliya, maka an yusolliya juga sama. Kedudukan i'rabnya adalah fa'il dari wajaba. Dan saya pernah sampaikan atau sering sampaikan bahwa masdar muawwal itu sesungguhnya isim. Isim yang berbentuk fi'il. Isim yang tersusun dari an plus fi'il. Itu masdar muawwal. Nah, kedudukan masdar muawwal itu i'rabnya sama dengan masdar sori. Jadi, kalau kita
ingin tahu apa i'rab dari sebuah masdar muawwal, maka ubahlah dahulu masdar muawwal tersebut menjadi masdar sharih. Nah, kemudian lihat, analisa apa i'rab dari masdar sharih tersebut. Setelah kita ketahui, maka kedudukan i'rab masdar sharih itu menjadi sama dengan masdar muawwalnya. Jadi as-sholatu ini adalah fa'il dari kata wajaba. Tapi mungkin kita ada pertanyaan, ada soalan. As-sholatu mu'annas atau mudzakkar? Jawabannya mu'annas karena ada tamarbuto. Mana fa'il maaf. Mana fi'il dari kata as-sholatu? Fi'ilnya adalah wajaba. Kita lihat wajaba ini domirnya apa? Huwa. Huwa mudzakkar atau mu'annas? Zakar. Mudzakkar. Nah, bisa maaf. Maaf, ada mau jatuh. Mohon maaf ya, Bapak Ibu. Tadi saya berteriak. Baik. Baik, saya ulangi. Wajaba itu adalah domir huwa. Wajaba domir huwa. Sedangkan as-sholatu adalah mu'annas. Nah, huwa dan mu'annas berarti tidak sesuai. Wajaba adalah huwa mudzakkar, as-sholatu adalah mu'annas. Kita tahu antara fi'il dan fa'il harus sama. Mudzakkar, mudzakkar, mu'annas, mu'annas. Nah, sekarang kita lihat. Wajaba adalah huwa atau mudzakkar, sedangkan fa'ilnya adalah as-sholatu. Pertanyaannya, mengapa bisa fi'il mudzakkar memiliki fa'il mu'annas? Nah, ketahuilah jawabannya adalah apabila antara fi'il dan fa'il itu ada pemisah, ada penjeda, ada pemisah yang memisahkan antara fi'il dan fa'il, maka boleh fi'ilnya mudzakkar, fa'ilnya mu'annas. Kita lihat kata wajaba, setelah wajaba apakah langsung fa'ilnya? Tidak. Tetapi selepas wajaba, sesudah wajaba, ada kata yang lain, yakni ala kulli muslimin. Setelah ala kulli muslimin, barulah kemudian ada as-sholatu. As-sholatu adalah fa'ilnya. Karena antara fi'il dan fa'il ini ada kata lain yang memisahkan keduanya, maka fi'il mudzakkar bisa memiliki fa'il mu'annas. Begitu. Oke, Bapak Ibu paham ya? Oke, itu yang pertama. Yang keduanya, ini penjelasan yang lebih advance, yang lebih mutaqaddim, yang lebih maju. Apabila fi'il mendahului fa'il, artinya fi'il dahulu, baru kemudian fa'il, nanti kadang-kadang boleh-boleh saja kita menggunakan fi'ilnya mudzakkar, fa'ilnya mu'annas. Kalau fi'ilnya dahulu. Tetapi kalau fa'ilnya di depan sebelum fi'il, maka fi'ilnya harus sama. Misalnya nih, wajaba as-sholatu. Nah, ini boleh. Dibolehkan, tetapi kita jangan sering-sering gunakan. Ini kadang-kadang saja. Alasannya karena fi'ilnya didahulukan. Tetapi apabila kalimat ini atau jumlah ini dibalik, as-sholatu di awal, maka tidak boleh wajaba, tetapi harus wajabat. As-sholatu mu'annas, wajabat dhamir hiya, berarti mu'annas. Nah, apabila fa'il dari wajabat itu mendahului fi'il, maka fi'il harus sama, mu'annas, mu'annas. Sedangkan jika fi'il mendahului fa'ilnya, maka boleh-boleh saja fi'ilnya mudzakkar, fa'ilnya mu'annas. Boleh-boleh saja, tetapi kita tidak perlu membiasakan ini. Kalau kita membuat kalimat atau ayat atau jumlah, ya kita gunakan saja kalau fi'ilnya mudzakkar, fa'ilnya juga mudzakkar. Kalau fi'ilnya mu'annas, fa'ilnya mu'annas.
Kecuali kalau antara fi'il dan fa'il itu dipisah. Nah, kalau dipisah seperti ala kulli muslimin ini oleh ala kulli muslimin itu clear, boleh kapanpun kita gunakan. Jadi tidak harus kadang-kadang, boleh boleh selalu boleh begitu. Wajib ala kulli muslimin as-sholatu, itu udah betul. Tapi kalau kita mengatakan wajibat ala kulli muslimin as-sholatu juga sangat betul. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini halaman pertama, muka surat yang pertama. Nah, kita akan lanjutkan jawaban dari pertanyaan ini. Mengapa setiap muslim wajib sholat 5 kali dalam sehari semalam? Jawabannya adalah, nah ini hal baru, pelajaran kita yang baru. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan umat Islam untuk salat dalam Al-Quran. Hal antum taqra'una kitabati, apakah Bapak Ibu bisa membaca tulisan saya? Boleh, Ustaz. Boleh ya, baik. Makasih. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan umat Islam untuk sholat dalam Al-Quran. Nah, kita fokus dulu sedikit-sedikit. Nah, sekarang bagaimanakah kita mengungkapkan dalam bahasa Arab kalimat atau ayat yang ada kata karena? Nah, baik. Karena itu dalam bahasa Arab kita bisa gunakan kata li'anna. Oh. Li'anna. Li'anna artinya karena. Yang dalam bahasa Inggris because ya. Li'anna. Bapak Ibu lihat dalam terjemahan saya, dalam tulisan bahasa Indonesianya, selepas karena ada koma. Ini gaya bahasa Indonesia. Nah, tetapi dalam bahasa Arab nanti tidak harus begitu. Nah, coba kita ingat-ingat. Li'anna, li huruf jar, anna adalah huruf nasab. Setelah anna, harus diikuti oleh isim. Dan isim setelah anna itu adalah mansubun, nasab. Karena nasab, berarti isim sesudahnya itu harus fathah. Kalau kata mufrad atau jamak taksir. Maka ungkapan karena Allah, bahasa Arabnya bagaimana? Li'annallaha ya, kita tambahkan ta'ala. Ini ta'ala ini sifatnya ya. Li'annallaha ta'ala telah memerintahkan. Telah memerintahkan. Berarti kalau telah menggunakan fi'il apa ini? Nanti. Fi'il madhi. Memerintahkan apa bahasa Arabnya? Amaro. Amaro. Ya, li'annallaha ta'ala amaro. Nah, tapi Bapak Ibu boleh ditambahkan dengan kata qad untuk taukid. Li'annallaha ta'ala qad amaro. Boleh tidak menggunakan qad? Li'annallaha ta'ala amaro itu boleh, bisa. Tetapi ini saya ingin bermaksud menuliskan qad untuk penguatan, taukid. Jadi nanti maknanya sesungguhnya, karena Allah Ta'ala sungguh telah memerintahkan. Karena sudah jelas dan ini untuk penguatan makna. Lianna Allah Ta'ala qad amara. Nah, anna itu kan huruf nasab. Setelah anna harus ada isim. Dan isim sesudah anna harus fathah atau mansub. Karena Allah adalah lafaz mufrad, maka ciri nasabnya adalah fathah. Makanya li'annallaha ta'ala ini keterangan tambahan untuk Allah ya, bukan khobar dari anna.
Kalau ditanya apa ke i'rabnya, menurut saya ini adalah hal. Hal. Ta'ala itu kan fi'il. Jumlah berarti. Ada fa'ilnya. Fa'ilnya kembali kepada Allah. Allah adalah isim ma'rifat. Kalau ada jumlah setelah ma'rifat berarti hal. Makanya ta'ala adalah hal. I'rabnya. Tapi kita tidak akan bahas ta'ala. Lianna Allah ta'ala. Mana khabar dari lianna? Dari anna. Khabarnya adalah qad amaro. Qad huruf taukid mabni ala sukun. Amaro fil madhi. Itu. Lianna Allah ta'ala qad amaro. Mana fa'il dari amaro? Kembali kepada Allah. Lianna Allah ta'ala qad amaro. Fa'ilnya adalah Allah. Siapa yang Allah perintahkan? Umat Islam. Tuh. Berarti umat Islam ini sebagai maf'ul bihi. Objek atau mangsa yang Allah perintahkan. Siapa yang Allah perintahkan? Umat Islam. Siapa yang merintahkan umat Islam? Allah. Begitu. Nah, umat Islam bahasa Arabnya apa? Nah, kita gunakan satu macam saja ya. Al-muslimina. Oh. Umat Islam kan banyak ya, ramai ya. Al-muslimina. Semula al-muslimuna. Semula al-muslimuna. Lalu karena al-muslimuna menjadi objek, menjadi mangsa, menjadi maf'ul bihi dari amaro, maka menjadi mansubun. Nasab. Dan karena al-muslimuna bentuk jamak mudzakkar salim, maka ciri nasabnya bukan fathah, tetapi ya. Una menjadi ina. Nah, ya sukun mi itu ada huruf ya setelah mim. Itu adalah ciri nasab untuk jamak mudzakkar salim. Al-muslimuna, al-mu'minuna, al-kafiruna, al-munafiquna, al-muflihuna, al-muttaquna itu jamak mudzakkar salim. Ketika jamak mudzakkar salim menjadi mansubun, maka cirinya bukan fathah tetapi ya sukun. Sedangkan wawu sukun adalah ciri atau alamat untuk rofa. Muslimuna itu rofa. Nah, kalau muslimina itu nasab. Sama dengan jar, majrur juga ya kalau untuk mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Dan Allah Ta'ala qad amara muslimina. Nah, kemudian apa berikutnya? Untuk salat. Nah, coba Bapak Ibu. Apa bahasa Arabnya untuk? Li. Li ya. Bahasa Arabnya untuk itu li. Nah, baik. Itu adalah terjemahan letter lek. Meskipun kita tahu dalam bahasa Arab kata untuk diterjemahkan dengan li, tetapi tidak selalu demikian dalam kenyataan bahasa Arabnya. Tergantung fiilnya. Kalau amaro itu memerintahkan, apa yang diperintahkan itu harus diikuti oleh huruf jar. Huruf jarnya khusus, jadi huruf jar berupa bi. Tuh. Kita tahu bi itu artinya dengan. Dengan. Tetapi ketika ada kata bi diikuti ketika ada bi setelah kata amaro, maka bi di situ mananya bukan dengan, tetapi untuk. Makanya qad amara muslimina bukan lis solati, tapi bis solati. Tuh. Bis solati. Lianna Allah Ta'ala qad amara muslimina bis solati. Setelah kata amaro harus diikuti oleh bi. Bapak Ibu sering dengar ungkapan al-amru bil ma'ruf, ya kan? Ya. Wan nahyu 'anil munkar. Al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Di mana-mana kita menemukan kata al-amru harus diikuti oleh bi. Untuk aktivitasnya, salat kan aktivitas, activity.
perintah untuk berbuat kebaikan dan larangan dari berbuat kemungkaran. Al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anis sholati. Al-amru bis shaumi. Al-amru bis shadaqati. Al-amru bil haji. Al-amru bi birril walidaini. Al-amru bi husnil mu'asyarati, dan seterusnya dan seterusnya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani. Innallaha ya'muru bil adli. Silakan Bapak Ibu lihat di Al-Quran ada banyak kita temukan kata amaro, ya'muru, mur. Maka sesudahnya harus diikuti dengan huruf jar bi. Dan bi di situ menerjemahkan ke bahasa kita, bahasa Indonesianya bukan dengan, tetapi untuk. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil atau untuk berbuat keadilan atau untuk melakukan keadilan. Wal ihsani, dan kebaikan, melakukan kebaikan. Begitu. Nah, oke. Saya lanjutkan dulu, nanti kita akan perluas ya di sini. Innallaha ta'ala qad amara al-muslimina bis-sholati. Nah, di dalam Al-Qur'an bahasa Arabnya apa? Nah, mudah. Dalam Al-Qur'an sangat mudah. Yani fil Qur'an. Fil Qur'an apa fil Qur'ana? Ani. Fil Qur'an atau fil Qur'ana? Ni. Kenapa nih? Kan tidak saya cakap. Saya cakap cuma nu atau na. Nah, Apa jadi? Quran. Coba ada huruf ti, huruf jar. Tidak ada fil Qur'ana. Kalaupun saya tidak berikan pilihan, Bapak Ibu pilih sendiri yang lain. Udah bagus ya, alhamdulillah. Lianna Allah Ta'ala qad amara al-muslimina bis-sholati fil Qur'ani. Di huruf jar al-Qur'ani majrur. Nah, untuk fil Qur'ani saya pikir ini sangat simple. Kita semua sudah paham sehingga tidak perlu banyak pembahasan. Dan tidak perlu kita banyak berlatih untuk jar majrur, sudah mudah. Nah, yang ingin kita perkuat dalam bahasan ini adalah menggunakan uslub karena, li'anna. Terus ada kata amaro, berikutnya adalah bi. Baik, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, saya ingin tanya kembali kepada Bapak Ibu semua. Bis sholati, perhatikan as-sholati ini isim atau fi'il? Sim. Majrur. Isim apa? Si majrur. Ya, majrur oleh bi. Tapi sigotnya atau bentuknya, kalau majrur kan i'rab, kedudukan kata. Nah, kalau as-sholati ini sigotnya atau bentuknya isim apa? Sim ma'rifah. Ya, Isim isim ma'rifah masdar. itu ada alif lam. Tapi bukan Isim itu yang masdar. Isim ma'rifah mu'annas. isim masdar. Masdar. Masdar apa? Sorry atau masdar muawwal? Masdar sorry. Mazhar sore. Masdar sorry. Sholatun, saumun, zakatun, hajjun itu masdar sorry. Sigot-sigot atau bentuk-bentuk kata yang merupakan masdar. Dan masdarnya masdar yang jelas, bukan masdar muawwal. Masdar muawwal kan apabila ada an diikuti oleh fi'il, terutama fi'il mudhari. Nah, sholati ini isim masdar dan sholati ini ada isim masdar, berarti dia masdarnya masdar sorry. Nah, karena as-sholati adalah masdar sorry, berarti dia bisa diungkap dengan masdar muawwal. Bagaimana kemudian cara mengubah as-sholati menjadi masdar muawwal? Nah, saya tuliskan. Syarat atau cara membuat masdar muawwal itu bagaimana? Ditambahkan kan? An yusalli ya. Bi huruf jar. Setelah bi, karena akan kita gunakan masdar muawwal, maka tambahkan an, bi an. Ya. Terlepas apa? Fi'il mudhari. Ya. Bi an
Yusalliya. 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 Ya. Mansub, mansub. Yusolli, ada huruf an berarti mansub ya an yusolliya. Siapa yang disuruh sholat? Siapa yang diperintahkan untuk sholat? Muslim. Muslimin. Muslimin. Ramai atau satu? Banyak atau satu orang? Ramai. Ramai, banyak. Berarti yusolli harus bentuk ramai, bentuk jamak. Semula yusoluna, ya kan? Ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Tuh, yusalluna jamak. Yusalluna ini rofa. Nah, tetapi ada huruf an, nasab kan, huruf nasab. Berarti yusalluna mansub. Bagaimana cirinya? Abi yusallu. Nah, alifun nun, buang nun. Berarti bi an yusallu. Lianna Allah Ta'ala qad amaral muslimina bis salati atau bi an yusallu fil Qur'ani. Tuh. Bi an yusallu ini an adalah huruf nasab dan merupakan an masdariyah. Yusallu adalah fi'il mudhari' mansubun bi an. Gabungan antara an dan yusallu adalah masdar muawwal. Nah, lalu ketika ada pertanyaan an yusallu apa i'rabnya? Apa jawabannya? Masdar muawwal. Majrur i'rabnya. An yusallu itu majrur. Majrur oleh apa? Majrur oleh harfu jar. huruf jar apa? Bi. Bi. Tuh. Bis sholati bi huruf jar. As-sholati majrur. Bi an yusallu bi huruf jar. An yusallu sama dengan as-sholati. Majrur juga. Tapi majrurnya terbuat dari masdar muawwal. Jadi, kedudukan i'rab masdar muawwal itu sama dengan masdar sori. Kalau masdar sorinya majrur, berarti masdar muawwal juga majrur. Kalau masdar sorihnya itu fa'il, masdar muawwal juga fa'il. Dan seterusnya. Nah, ini kita menggambarkan apa i'rab atau kedudukan dari masdar sorih dan masdar muawwal. Itu ya. Itu dari segi nahwu. Nah, dari segi uslubnya, kalau kita ingin mengungkapkan kalimat amaro, kalau kita menggunakan kata amaro ya'muru atau mur la ta'mur fil amar fil nahi gitu ya. Fil madi, mudhari, amar nahi lengkap. Maka selepasnya sesudahnya harus ada huruf jarbi. Tetapi huruf jarbi itu bukan pada orang, tetapi pada pekerjaan, pada aktivitas. Jadi jangan salah menempatkan huruf bi. Misalnya begini. Karena kita tahu bahwa setelah amaro harus ada bi, lantas kita katakan li'annallah ta'ala qad amaro bil muslimina. Menempatkan bi pada kata muslimina itu salah. Karena muslimina bukan pekerjaan, tetapi orang atau pihak yang menjadi mangsa atau objek mendapatkan perintah. Lalu di mana menempatkan huruf jarbi itu? Huruf jarbi itu ditempatkan sebelum aktivitas pekerjaan yang diperintahkan. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk sholat, berarti bis sholati. Untuk puasa, bis siyami atau bis somi. Untuk sedekah, bis sodakoti. Untuk berkurban, bil udhiyati. Untuk berhaji, bil haji. Jadi menempatkan huruf bi itu adalah sebelum aktivitas, sebelum pekerjaan, sebelum fi'il, sebelum pekerjaan ya, sebelum aktivitasnya. Bukan sebelum orang atau pihak yang menerima perintah. Begitu Bapak Ibu ya. Jelas ini maksud yang saya sampaikan? Ya, Pak. Alhamdulillah. Amin. Baik, sampai di sini dulu barangkali ada soalan. Ada pertanyaan. Ustadz maaf baru Ya, gabung ya Ustadz. Ibu Dina ya, silakan Ibu. Iya.
Itu posisi kot di situ untuk penekanan aja atau bagaimana Ustadz? Taukid. Taukid, Taukid. iya. Berarti Taukid itu. perintahnya benar-benar perintah. Oh begitu. Meskipun di sini tidak ada keterangan itu ya Ustadz ya, tidak ada dari terjemahannya itu tidak Oh ada. iya, terjemahannya tidak ada. Oh iya. Ya. Kod amaro. Kod ini huruf taukid. Nah, anak kan huruf nasab, ada isim, ada khobar. Mana khobar dari anak? Kod amaro muslimin bis sholati fil Quran. Sepaket. Iya, Ustadz. Bagaimana Ibu Dina? Kalau tadi yang pakai masdar muawal itu kan ada bi ya depannya Ustadz ya. Betul. Itu kan majrur ya. Ya. Majrur, tapi untuk penulisannya sendiri apa tetap seperti itu Ustadz? An yusollu begitu Ustadz, bukan an yusolli jadinya ya. Tergantung fa'il dari yusolli. Baik. Saya akan buat contoh. Misalnya ya, li'annallaha amaro ar-rasula. Misalnya ya. Karena Allah memerintahkan Rasul. Rasul mudzakkar atau muannas? Zakat. Mudzakkar. Zakat. Mufrad atau jama'? Mufrad. Mufrad. Nah, misalnya begini. Karena Allah telah memerintahkan Rasul untuk misalnya untuk sholat. Menggunakan masdar muawal bagaimana? Lianna Allah Ta'ala amara Rasula bi Bisolati. masdar muawal. Bi'an. An. An yusol. Yusolli. Yusolli apa yusolia? Yusolli. Yang yusolia. Yusolli. Yusolia fil mudhari. Pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Huwa. Dua. Huwanya kemana? Ar-Rasul. Ar-Rasul. Ar-Rasul mufrad atau jama'? Mufrad. Nah, mufrad. Karena Ar-Rasul adalah mufrad, maka an yusolinya juga mufrad. Oke. Sedangkan yang di atas al-muslimina jama', ramai, banyak. Makanya ketika bis sholati kita tukar menjadi masdar muawal fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya harus Mengikuti. menggunakan yang sesuai dengan al-muslimin yang jama'. Ya, Berarti ya. solunya jama', yusalluna. Bi'an yusallu ketika ada an. Oke. Begitu. Seandainya yusolli ini kembali kepada domir yang bermana musanna, misalnya ya, lianna Allah Ta'ala amara rasul misalnya ar-rasula ini ya, dua rasul. Misalnya aja ya. Karena Allah memerintahkan dua orang rasul untuk sholat. Ya ayyusalla. Bi'an Yusalla. Ah. Kalau dua orang yusolli, kalau huma bagaimana? Yusolli. Salliya. Tusalli, yusalli. Usalli, tusallina, tusalli. Nusalli, tusalliyani. Yusalliyani. Salliya. Yusalliyani bukan yusollani, tapi yusalliyani. Nah, yusalliyani ini kan ada ni ya, ujungnya ada nun kan? Mahzuf. Yusalliyani kan ini af'alul khamsa bukan? Ya. Nah, ada ni sebelumnya ada huruf ilat, alif. Nah, kalau ada al-af'alul khamsah menjadi mansub, maka cirinya nunya dibuang sehingga menjadi bi'an yusolliya begitu. Lianna Allah Ta'ala amara Lianna Allah Ta'ala amara rasulaini bi'an yusolliya begitu. Ya. Yusolli kan fi'il mudhari atau fi'il pada umumnya. Nah, fi'il itu harus menyesuaikan fa'ilnya. Kalau fa'ilnya disebutkan di awal, maka harus sesuai. Kalau fa'ilnya ar-rasulani, ar-rasulaini, musanna, fi'ilnya harus musanna. Kalau fa'ilnya adalah jama', misalnya ar-rusulu, ar-rusula ya, kalau mansub,
Berarti fiilnya juga harus jamak. Begitu Ibu Dina. Baik Ustadz, terima kasih. Ada lagi kah soalan yang lain? Silakan. Tak ada. Nah, apabila tidak ada, kita akan coba berlatih menggunakan uslub ini. Ini uslub yang sering kita temukan dalam percakapan kita, dalam perbualan kita. Kita kalau bicara selalu menemukan kata karena. Apabila ada pertanyaan mengapa, pasti jawabannya karena. Mengapa kamu sakit? Karena jawabannya. Mengapa saya belajar bahasa Arab? Karena. Gitu. Makanya kita perlu belajar uslub dalam bahasa Arab bagaimana menggunakan kata karena. Oke. Silakan screenshot ya. Udah ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, baik, kita lanjutkan. Halaman atau muka surat 3. Saya akan buat kalimat yang saya buat dulu, nanti setelah itu Bapak Ibu bisa buat sendiri. Karena Muhammad seorang Rasul. Coba ya sederhana dulu. Karena Muhammad seorang Rasul. Bagaimana bahasa Arabnya ini? Anna Muhammadan Rasulan. Anna Muhammadan Rasulan. Rasulan apa Rasulun? Rasulun. Rasulun. Rasul atau Rasulan? Rasulun. Coba analisa. I'rabnya apa? Lianna Muhammadan. Anna adalah huruf nasab. Isim sesudah anna harus mansub. Maka Muhammadun menjadi Muhammadan. Setelah anna ada isim, ada apa berikutnya? Ada khobar. Khobar anna itu harus bagaimana? Harus rofa. Rofa kan marfu. Maka Rasul atau Rasulun? Rasulun. Dan Muhammad dan Rasulun, begitu. Rasulun, oke. Kenapa Rasulun? Tidak Rasulan. Khobar. Khobarnya sebagai khobar anna. Khobar anna itu rofa. Sedangkan isim anna adalah nasab atau mansub. Ya, marfu. Coba Bapak Ibu, seandainya li anna saya buang, saya ulangi, seandainya kata li anna dibuang, Muhammad seorang Rasul, bagaimana bahasa Arabnya? Muhammadun Rasulun. Muhammadun Rasulun, ya kan? Muhammadun Rasulun. Coba kita analisa. I'rabnya Muhammadun sebagai apa? Mubtada. Mubtada, Rasulun sebagai apa? Khobar. Nah, Muhammadun mubtada, Rasulun khobar. Nah, mubtada khobar itu ketika diawali oleh anna, maka namanya berubah. Mubtada menjadi isim anna, khobar menjadi khobar anna. Nah, lalu harokatnya atau i'rabnya ada perubahan sedikit pada mubtada atau pada isim anna. Kalau mubtada itu rofa, Muhammadun. Tapi kalau isim anna, nasab, maka menjadi Muhammadan. Gitu. Oke ya? Dah. Lagi. Karena Allah adalah Tuhan. Bagaimana bahasa Arabnya? Annallah. Lianna Allah Ta'ala. Lianna Allah baik. Tuhan apa Tuhan? Rabbun. Rabbun. Ya, lianna Allah Rabbun. Kenapa ya Allah? Isim inna. Isim anna. Kenapa Rabbun? Isim di anna. Khabar anna. Mudah kan? Lagi. Karena Zaid sakit.
Bagaimana Mas Arab? Lianna Zaidan maridun. Zaidan maridun. Lianna Zaidan Maridun. 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 Zaidan ini dari Zaidun, isim bertanwin, isim munsharif. Jadi semula Zaidun menjadi Zaidan. Lianna Zaidan. Maridun khobar anak turofa. Lianna Zaidan maridun. Terus ini paham Bapak Ibu? Nah, Insyaallah Ustaz. oke ya. Sekarang coba kita berlatih sebentar. Bapak Ibu silakan Ustaz. buat kalimat. Sebentar. Silakan Bapak Ibu buat kalimat yang terbuat ada kata karena. Masih simpel saja dulu, sedikit pendek kalimat, jumlah-jumlah pendek, ayat-ayat pendek. Begitu. Silakan Ibu Sadia bagaimana? Kalau yang tu kerana. Kalau kita nak sebut kerana saya sakit li'annani maridatun, Ustaz. Nah, baik. Ini setelah anna, isimnya menggunakan isim zohir. Oh. Isim zohir ingat kan? Isim zohir adalah Anak. isim yang bukan domir. Saya belum berikan contoh isim domir. Saya belum berikan contoh isim anna yang merupakan domir. Nah, karena sudah ada pertanyaan, saya akan lanjutkan dengan isim domir. Coba. Nanti kita latih juga ya. Misalnya gini. Karena saya sakit. Bagaimana bahasa Arabnya? Maridun. Nah, baik. Li'anni. Boleh li'anni, boleh li'annani ya. Dua-duanya benar. Li'anni. Nah, sayanya laki-laki atau perempuan? Dua-dua boleh. Karena di sini ada laki-laki dan perempuan, maka kita buat dua-duanya. Li'anni maridun atau Maridun. maridotun. Yang tidak ada adalah Maradona. Bola, Ustaz. Li'anni maridun. Kalau laki-laki. Kalau perempuan li'anni maridotun. Tuh, maridotun tun. Kenapa tun doma? Anak. Khobar anak. Maridun juga sama. Sekarang kita tukar. Saya menjadi kamu. Karena kamu sakit. Karena kamu. Li'annaka. Li'annaka. Maridun, maridotun. Maaf. Kalau li'annaka maridun, kalau li'annaki maridotun. Li'annaki ya. Li'annaki maridotun. Nah, yang diperhatikan domirnya. Di sini karena saya kan subjek, mubtada. Kamu juga mubtada. Tetapi karena mubtadanya berubah menjadi isim anna, maka domirnya bukan domir huwa, bukan domir anta, bukan domir ana, tapi domir yang kolom ketiga. Ingat ana, li, i, anta, laka, ka. Tuh, i, ka itu domir kolom ketiga. Dalam pelajaran SAD, Sekolah Arab Digital, kita belajar ada domir kan ada 3 kelompok. Ana, li, i, anta, laka, ka, huwa, lahu, hu, dan seterusnya kan. Nah, setelah ana itu tidak menggunakan domir mubtada. Domir-domir yang ada pada kolom pertama. Tetapi menggunakan domir pada kolom ketiga, yakni i, ka, hu, i, ki, ha, na, kuma, huma, dan seterusnya. Lanjutkan lagi. Karena dianya dia laki-laki. Karena dia sakit. Bagaimana bahasa Arabnya? Li'annahu maridun. Laki-laki. Kalau perempuan li'anna li'annaha maridotun. Ini mufrad ya. Mufrad. Ya. Kalau misalnya nanti kita ubah menjadi musanna karena kami berdua sakit. Li'annana.
Kami. Kuma. Kami. Li'annana. Li'annana boleh, li'annan boleh. Li'anna. Li'annana atau li'anna boleh. Maridoni. Maridoni tuh. Maridani. Kalau muannas berarti maridotani. Hmm. Li'annana maridoni, li'annana maridotani. Kalau misalnya karena kalian berdua, Li'annahuma. Li'annakuma. li'annakuma. Marido. Mari. Maridoni sama maridotani Mari. sama ya. Maridoni, maridotani sama. Kalau karena mereka berdua, li'annahuma. Li'annahuma. Maridoni. Anas muzakkar Maridoni, sama. maridotani. Anas muzakkar sama. Dah. Mufrad sudah, musanna sudah. Kita selesaikan dengan jamak. Oke. Jamak. Karena kami atau kita banyak ya, ramai ya. Li'annana. Sakit. Li'annana. Bagaimana bahasa Arabnya? Li'anna, Li'annana mariduna. li'annana. Maridun apa jamannya? Maridi. Maridun, maridoni. Apa Mariduna. jamaknya? Maridoti. Maridoti. Mariduna. Mariduna. Mariduna, iya. Mariduna dari segi wazan atau dari segi pola bisa. Tetapi tidak digunakan. Oh. Amraduna. Tidak menggunakan jamu mudzakkar salim. Kata maridun itu jamaknya tidak menggunakan jamak mudzakkar salim. Una tidak. Tetapi menggunakan jamak taksir. Maridun bukan mariduna. Amrad. Amradun. Apa jamak dari maridun? Mara'id. Amradun. Baik. Kalau Bapak Ibu mengatakan amrod, ini jamak dari marodun. Marodun artinya penyakit. Amrodun penyakit-penyakit. Marad. Amrad lagi. Okey. Sedangkan maridun ini orang yang sakit, pasien. Orang sakit. Mara'id. Apa jamak dari maridun? Bukan amrodun. Kalau amrodun berarti penyakit-penyakit. Rodoma. Mara'id. Nah, Bapak Ibu ingat di Al-Quran ada di surat Al-Baqarah ayat yang bercerita tentang puasa. Apabila kalian sakit, Safarin. Ya, maka gantilah puasa pada hari-hari yang lain. Wa in kuntum Maridun ya. Maridun ya. bukan. Mardo, Ustaz. Mardo. 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 Oh. Ya kan? Ya. Marda Ada. wa ansafarin. Wa in kuntum marda wa ala safarin aw jahadum minkum. Marada. Ayat 183, 184. Ya, berarti. Oh, bukan ayat ini ya. Ayat tentang apa? Tentang Puasa. tayamum juga ya, tayamum juga. Wa in kuntum marda Safarin. ayat saum benar, ayat saum maaf. Wa in kuntum marda wa ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar, ya kan? Ya. Ayat tentang saum siam. Masih di surat Al-Baqarah ayat 180-an. 184. Kalau tak silap. 184. Baik. Bagus. Nah, jadi jamak dari maridun bukan mariduna tetapi mardo. Nah, kembali ke teks. Karena kami atau karena kita sakit. Bagaimana bahasa Arabnya? Li'annana marda. Nah, begitu. Liannana mardo. Nah, mardo tetap mardo, tidak mardoya, tidak mardoyu, tidak mardoi, tetap mardo. Liannana mardo. Tetapi mardo ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Mudzakkar. Zakar. Mardo jamak dari maridun. Maridun kan mudzakkar. Ya. Oh ya. Jamak selalu jadi apa Ustaz? Muannas. Dia selalu kalau jamak tasir ke muannas, Ustaz. Kalau tidak berakal. Oh. Orang. Tidak boleh. Jamak yang tidak berakal itu muannas mufrad. Lagunya Ya. masih ingat? Kullu jam'in Jam'in ghairi aqilin muannatsun mufradun.
Setiap jamak yang tidak berakal adalah muannas mufrad. Kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun mufradun. Jadi yang muannas mufrad itu adalah jamak ghairi aqil, bukan yang berakal. Nah, mardo kita lagi bicara siapa? Orang kan kita kan manusia. Berarti mardonya adalah Manusia. berakal, makanya bukan muannas mufrad. Tapi kalau yang sakitnya misalkan ayam ramai sakit, kita tidak usah mengatakan mardo. Ayam-ayam di kandang sakit, kita tak boleh cakap ada jajatu mardo, tak. Oh. Ada jatuh. Maridun. Maridun. Bakorun sapi, lembu, al-abakoru mardo, tak. Tidak. Nah, maridotun, al-abakoru maridotun. Lembu-lembu itu sakit. Panas. Karena lembu tidak punya akal meskipun punya otak. Lembu, sapi punya otak tapi tidak punya akal. Sapi ini paham Bapak Ibu ya? Berarti mardo mudzakkar ya kalau gitu. Nah, kalau muannas bagaimana? Kalau kitanya perempuan karena kami atau kita sakit, itu perempuan. Li'annani. Dan nana Mardatun. sakit kan bahasa Arabnya maridotun kalau muannas. Kalau jamannya gunakan muannas salim. Oh, maridotun. Maridotun. Karena kita atau kami sakit, liannana mardo kalau mudzakkar. Kalau muannas liannana maridotun. Kalau kami ditukar menjadi mereka ramai. Mereka ramai. Mereka. Kalian dulu, maaf. Kalian dulu. Anahum lah ya. Kalian. Kalian. Jadi lianna. Kalian tuh kamu ya Ustaz. Oh, iya, kalian tuh kamu banyak, kamu ramai. Kalian ramai. Kalian berdua juga boleh, tapi kalau berdua berarti sebut berdua, kalian berdua. Kalau kalian ramai berarti banyak jemaah. Liannakum mardo atau maridotun. Kalau kalian ramai ditukar menjadi mereka ramai, mereka banyak. Liannahum tuh, liannahum mardo atau maridotun. Begitu. Sudah. Ini ketika isim ana berupa domir. Jadi isim ana yang terbuat dari isim dohir sudah. Dan isim ana yang terbuat dari domir juga sudah. Oke. Paham ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita berlatih bersama-sama. Silakan Bapak Ibu buat kalimat atau buat ayat, buat jumlah. Oh ya, buat yang baru ya, buat Pak Andi atau Ibu Dina yang ini. Dalam bahasa Singapura Malaysia, nyebut ayat itu artinya kalimat ya. Ya. Kalimat, ayat itu kalimat, bukan ayat Al-Quran maksudnya. Baik, silakan Bapak Ibu buat ayat atau buat kalimat dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang di situ ada kata karena. Karena apa, karena apa, begitu. Sederhana saja. Misalnya kayak tadi, karena saya sakit. Nah, 3 kata. Karena saya sakit. Karena mereka sakit. Begitu. Tapi kalau ditambahkan boleh. Lebih dari 3 kata boleh. Siapa duluan? Ayo. Ana Ustaz. Ya, Pak Andi ya. Pak Andi, silakan Pak Andi. Adrusul gotal arofiyata li'annani muslimin. Adrusul lugotal arabiyata li'annani apa? Muslim. Li'anni muslimun.
Lugotal Arabiyata. Oke. Ini sudah paham ya Bapak Ibu artinya ya? Adrusul lugotal Arabiyata li'annani muslimun. Udah betul, bagus. Alhamdulillah. Oke. Mumtaz. Berikutnya siapa lagi? Yang sederhana-sederhana saja, yang simple-simple. Saya cuba Ustaz. Ibu Misalma silakan. Li'annahu ghaniyun. Li'annahu ghaniyun. Oke, li'annahu ghaniyun. Ghaniyun fahuwa mutakabbirun. Terus? Maka dia Fahuwa sombong. mustakbirun. Oke. Mustakbirun. Ya. Silakan terjemahkan Ibu. Ibu Misalma silakan terjemahkan. Halo kemana sekarang? Online sekarang. Ke kelas. Ya. Oke. Pagi besok aku ada kelas pagi, ada tasbih. Baik. Bapak Ibu paham ini artinya ya, li'annahu ghaniyun fa huwa mustakbirun. Paham ya? Mustakbirun apa artinya mustakbirun? Sombong. Ya, sombong, sombong. Oke, udah betul. Siapa lagi yang lain? Saya cuba Ustaz. Kholidan Qawiyan. Bagaimana Pak Haji? Li'anna Kholidan Qawiyun. Nah, lianna Kholidan qawiyun. Tuh. Lianna Kholidan adalah isim anna, qawiyun adalah khabarnya. Nah, Kholidan isim anna berarti nasab, qawiyun karena khabar anna berarti rafa ya. Oke, bagus, alhamdulillah. Selamat Haji. Berikutnya tadi Ibu Ida ya. Ibu Ida silakan. Ya saya. Li'anna waladan sa'idan. Lianna waladan Sa'idun. Sa'idun. Oke. Waladan isim anna, Sa'idun khobar. Karena walad seorang anak bahagia. Bagus, selamat. Kan. Berikutnya lagi siapa mau coba? Siapa lagi mau coba buat kalimat, buat ayat? Saya cuba Ustaz. Ibu Sarifah Rogaya silakan Ibu. Lianna jamilan tawilun. Jamil nama orang ya Bu ya? Saya. Oh, oke. Lianna jamilan Tawilun. tawilun. Ya, bagus. Alhamdulillah. Mudah ya, alhamdulillah. Baik. Selamat Ibu Sarifah Rogaya. Berikutnya, siapa mau coba lagi? Ustaz, saya cuba. Ibu Salama, silakan Ibu. Ya. Li'anna waladan saminun. Lianna waladan Saminun. saminun. Saminun apa saminun? Sa atau sa? Saminun gemuk Ustaz. Gemuk saminun. Saminun. Kalau saminun ada yang tahu artinya apa saminun? Mahal. Berharga, Mahal. Amin. mahal. Saminun gemuk. Oh. Kita tahu minyak samin itu minyak gemuk. Untuk menggemukkan. Ya, baik. Berikutnya lagi siapa? Saya cuba Ustaz. Ibu Suhana. Silakan Ibu. Lianna jamilan jamilun. Lianna jamilan jamilun. Iya. Betul tak Ustaz? Nah. Bagus, bagus betul. Alhamdulillah. Lianna jamilan jamilun. Apa artinya Bu? Kerana Jamila cantik. Ya, karena Jamil ini laki-laki atau perempuan? Jamila perempuan Ustaz. Jamil laki-laki, kalau Jamilatan. perempuan Jamilah. Maaf tak, Jamilatan. Ya, nama orang Jamila ya. Kalau perempuan liana Jamilatan gitu. Jamilatan. Liana Jamilatan Jamilatun. Ya, liana Jamilatan Jamilatun. Jami. Ya. So yang tadi Jamilun lelaki Ustaz ya? Betul. Okey, syukran Ustaz. Ya, alhamdulillah, selamat.
Ini terkesan lucu ya, lianna jamilan jamilun. Tapi memang ini beda konteks. Jamilan adalah nama orang, jamilun adalah sifat dari orang. Jadi karena jamil, orang yang bernama Jamil, apa bahasa Malaysianya, bahasa Singapurnya Tampan. tampan apa? Tampan juga sama ya? Ya, Sega. tampan. Hah? Ya, tampan. Indah. Tampan juga sama ya? Bukan cakap Sega Sama, Ustaz, Ustaz. Sega. Sega, Untuk lelaki. Ya, Sega. Ganteng, itu ganteng. untuk lelaki. Oh, Sega ya, Sega. Ya, Sega. Oh. Ganteng. Bahasa Singapura Malaysia Sega ya? Handsome, Ustaz. Oh iya. Indonesia ganteng. Baru tahu. Makasih. Ya, kalau perempuan Jamilah. Jamilatun. Jamilah itu Jamilah, cantik. Bagus, alhamdulillah. Berikutnya lagi, siapa lagi mau coba? Boleh. Saya cuba Ustaz. Ibu Sa'adiyah. La tazhab hunaka li'annahu khatirun. La Tazhab. Jangan kamu pergi ke sana kerana Ya. ianya berbahaya. liannahu apa? Li'annahu khatirun. Hu kemana ibu hunya? Hunya balik kepada bahaya tu. Ke sana. Jangan pergi ke sana karena bahaya. Apa yang bahaya? Tempatnya lah. Oh, berarti li'annal makana. Li'annal makan tempat ya, li'annal makana khotirun tuh. Kalau kita terus balik annahu khatirun tak boleh Ustaz. Ya hu kemana harus jelas, hunya Nah, dijelaskan jelaskan dulu. punya. Domir itu digunakan ketika ada isim zuhir yang menjadi kembaliannya. Hu domir digunakan apabila kita tahu siapa yang dimaksud dengan hu. Kalau domir belum diketahui siapa, maka kita tidak bisa gunakan domir. Gitu. La tadhhab hunaka li'annal makana khatirun. Jangan pergi ke sana karena tempat tersebut berbahaya. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Ini kalimat yang sederhana, yang pendek. Sekarang kita naikkan. Tadi kan kalimatnya karena Allah memerintahkan untuk sholat. Memerintahkan umat Islam untuk sholat. Nah, sekarang kita gunakan amaro. Nah, ini boleh screenshot ya. Coba Bapak Ibu gunakan kata amaro. Misalnya amarul ustadu at-taliba bi kitabatil uslubi. Nah, tuh. Sampai lihat. Amarul ustadu, al-ustadu fa'il. At-taliba maf'ul bihi, mangsa, objek. Ada bi kitabatil uslubi. Amaro. Ya, ada maro kan? Ya. Guru memerintahkan murid untuk menulis uslub. Kitabah ini masdar, masdar mamanya berarti bi an yaktuba ya. Bi an yaktuba. Bi an yaktubal usluba. Bi an yaktubal usluba. Tuh, udah. Nah, silakan Bapak Ibu, kita minta Bapak Ibu berlatih uslub yang ada kata amaro. Lalu nanti ada huruf di. Siapa mau coba ambil kesempatan? Ada fi'il amaro, ada fa'il, ada maf'ul bihi, ada bi dengan masdar sorihnya. Silakan, siapa mau ambil, mau coba?
Ustaz, coba Ustaz. Ya, Pak Andi silakan. Amaro al-abu al-walada Sebentar. Amaro apa Pak Andi? Amaro al-abu ayah Amarul Abu, iya baik. al-walada Al-walada, bi an yadhaba ya bi an yadhaba boleh. minal bait. Minal bait. Mengusir, Pak. Bagaimana terjemahannya? Iya. Bapak itu menyuruh sang anak pergi dari rumah, Ustaz. Iya. Iya. Ya, untuk belajar ya, untuk belajar Belajar naik. aja, Ustaz, tadi. Belajar naik sepeda. Bagus, selamat, alhamdulillah. Oke, baik. Ini Pak Andi menggunakan masdar muawwal ya, boleh. Bagus, selamat. Berikutnya siapa lagi nomor 3? Mau coba? Siapa nih? Oh, Ibu Masna. Ya, silakan Ibu Masna. Bagaimana Ibu? Mohon maaf, ulangi. Anna mudarrisa Ya, Anda mudarisa, ya. qad amaro tamrinan. Ya, Annal mudarisa qad amaro. Tamrinan. Sebentar. Siapa yang diperintahkan? Tolibat salah Ustaz. Nah, harus ada maf'ul bihinya. Qad amaro taliba. Terus? Tolibatan. Yang tadi apa Ibu? Tamrinan. Bi, harus ada bi. Bi tamrinan Ustaz. Nah, bit tamri Bi tamrinan. di huruf jar. Bit tamri, Nan kan Ustaz. bit tamri ini kan huruf jar bi. Ya, bi tamrin. Nah, gitu. Lianna mudarrisa qad amarat taliba bit tamrini. Ingat setelah huruf jar harus majrur. Sudah bagus kalimatnya, tinggal harakat untuk bit tamrini sedikit perbaikan, yakni harus majrur. Begitu Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Bagus, selamat Ibu Masna. Oke. Berikutnya Ibu Sa'diyah Harun. Amarallahu al-insana bi an yadrusa dinal Islam. Amarallahu al-insana bi'an Bi an yadrusa ya dinal Islam. bi'an yadrusa dinal Islami. Islamu islama. Mi. Kenapa enggak mu? Al dinal Islam mudhafun ilaihi lah Ustaz. Betul, bagus. Dina mudhaf, al-islami mudhaf ilaih itu harus kasroh majrur. Oke, bagus, selamat, alhamdulillah. Berikutnya lagi siapa? Berikutnya mau ambil, mau coba. Saya coba, Pak. Pak Haji Parman, silakan. Amaro Rasul Koryati ayyakhraju minal Koryati. Amaro, Rasul Koryati, maksud Pak Haji ke kepala desa ya? ya, Nah, kepalanya kepala tubuh ini ketua kampung, atau chief, Nah, berarti roisun. Roisun Rasul Koryati. kepala yang di atas leher kita. Roisul Korea Koryati. berarti kepalanya orang. Amaro Raisul Koryati, oke bagus. Terus? Ayah ya saru ayah roju minal Koryati. Nah, ada yang kurang. Siapa yang disuruh? Yang disuruh penduduk kampung. Nah, tadi belum disebut Pak Haji. Jadi bagaimana? Amaro Raisul Korea, siapa yang disuruh, yang diperintah? Orang kampung. Nah, orang kampung bahasa Arabnya Ahlul Koryati.
Ahlul, okey. Bi Amara raisul qaryati, terus? ahlal qaryati Bagus. Alhamdulillah. Ahlal qaryati, terus? ayyahruju minal qaryah. An Yakhruju. Bi itu lupa. Yahruju. Bi'an. Bi'an yahruju Bi'an yakhruju, terus? minal qaryah. Begitu. Alhamdulillah. Betul, alhamdulillah. Oke. Selamat. Amara raisul qaryati ahlal qaryati bi ay yakhruju minal qaryati. Ada musibah, ada tsunami. Ada earthquake, ada zalzalatul ardi. Ada musibah bencana. Kepala desa memerintahkan penduduk desa untuk keluar dari desa. Oke. Alhamdulillah, selamat. Baik, ada lagi yang lain, kita berlatih. Saya Lagi. cuba Ustaz. Saya cuba Ustaz. Siapa ini? Ibu Zahra Ahmad. Saya Ustaz. Ya. Amarat Zainabu al-walada. Amaro Zainabu, sebentar. Amaro Zainabu. Amaro atau Amarot? Amarat Baik, Amarot, terus Zainabu Zainabu ya. al-walada Al-walada ya. bi an yahmila Bi ayyahmila, terus an haqibati bi an yahmilal haqiba. haqibati Kenapa ti? haqibata Kenapa tak? maf'ul bi Ustaz. Maf'ul bihi. Apa artinya ini, Bu? Zainab memintakan anaknya untuk mengambil beg. Ya, begitu. Zainab memerintahkan anaknya untuk membawa atau membawakan bag ataupun tas ya, koper ya. Ya. Bag. Oke, alhamdulillah. Selamat Ibu Zahra. Berikutnya lagi, man yurid Saya ayyudarib cuba Ustaz. nafsu. Ibu Salamah Harun. Saya. Amarat ummu al-baita bis salati asri fi waqtihi. Amarat al-ummu Al-baita. al-baita Al-binta. Maaf, al-binta. al-binta. Ya. Kalau rumah tidak bisa disuruh-suruh ya. Tersilap Ustaz. Ya. Oke. bis salati asri Bi sholatil asri. Oke. fi waqtihi. Ya. Bi sholatil asri fi waqtihi. hi kemana? Pada waktunya Ustaz. Dalam waktunya. Waktu apa? Waktu asar tu. Asar itu sholat kan? Sholat mana satu Ya. mudzakkar? Solat tu muannas. Ya. Berarti fi waqti? Waqtiha. Ya, fi waqtiha. Ya. Meskipun asrun mudzakkar, tetapi kan bukan asar ya, tapi sholatnya kan? Ya, betul Ustaz. Berarti muannas, makanya fi waqtiha, ha kepada sholatul asri. Oke, bagus, alhamdulillah. Berikutnya lagi, Ustaz. siapa lagi mau coba? Boleh saya cuba Ustaz? Siapa ini? Ibu Sahana, Ibu. silakan. Tapi Ustaz saya ambil daripada Al-Quran boleh Ustaz? Boleh ambil, silakan Ibu. Surah Ar-Ra'd Ya, ayat 21. ya. Ma amarallahu bihi an yusalla Ma wa yakhshawna rabbahum. Sikit je. bihi Ah. ayu sholat. Ma amarallahu bihi. Terus? Sudah. Sudahlah sikit je Ustaz. Yang Ma'amarallahu bi ayyusal. ya. Ya. Allah, apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Ya. Oke, ini sudah tinggi ya. Ma'amarallahu Tinggi. ayyusala. Aduh, Bagus ini Bu, bagus ini. Ya. Ini tak ada idea Ustaz. Bagaimana Ibu? Saya tak ada idea jadi saya lihat Quran. Ya, bagus ini, udah bagus. Selamat, alhamdulillah. Jadi ada B-nya, berarti hi-nya kepada kata yang sebelumnya ya. Ya. Bagus, selamat, alhamdulillah. Berikutnya siapa lagi mau coba? Saya cuba Ustaz. Bolehlah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Nabiyyu. Apa? Ulangi Bu. Amara nabiyyu Amaran nabiyyu. al-kafirina. Amaran nabiyyu terus Al-kafirina al-kafirina ayyu'minu. ada yang kurang. Al-kafirina Bi bi an ayyu'minu ya. billahi. Nah, begitu. Amaran nabiyyul kafirina bi an yu'minu billahi. Oke. Jangan lupa setelah amaro harus gunakan bi. Oke, bagus. Selamat Ibu Laila. Ada lagi mau coba? Silakan. Saya cuba Ustaz. Ibu Ibu Umiman ya? Siapa? Saya sabar ya. Ibu Sabaria ya. Oke, Ibu sudah siap. Silakan Ibu. Amaral abu waladahu Amaral abu waladahu terus liya'kulut ta'ama. Boleh tak Ustaz? apa? Ulangi. Liya'kulut ta'ama. Tidak. Tak boleh. Harus ada bi. Selepas amaro harus ada bi. Oh, bi an ya'kulak ta'ama. Nah, ingat setelah amaro harus gunakan bi. Jadi bukan liya kula tapi bi an ya'kulat ta'ama. Li'annahu Oke. Li'annahu ju'un. Ju'un itu artinya kelaparan. Anak dia lapar lah jadi Kalau dia betul isim fa'il Ibu. Ja'iun. 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 Lapar, hungry itu ja'iun. Kalau ju' itu bukan hungry. Kelaparan. Gitu. Dah bagus, selamat, alhamdulillah. Amarul abu waladau bi an ya'kulat ta'ama li'annahu ja'iun. Ingat setelah amaro harus ada bi. Amaro bi. Oke, lagi. Kita teruskan latihan kembali. Siapa lagi mau coba ini? Tadi yang belum? Saya. Ibu Misalma, silakan Ibu Misalma. Amara al-imamu. Amaral imamu ya. Jum'ata. Ahlal jum'ati. Ahlal jum'ati. Ahlal jumu'ati terus. Jumu'ati khalfihi di belakangnya. Khalfahu. Khalfahu. Huruf makan ya, khalfahu terus. Bi anna taskut. Bi anna. Bi mana bi-nya? Bi. Imam memerintahkan apa, Bu? Bi taskut. Oh, diam. Suruh diam. Bisukuti. Bisukuti. Bukan taskut ya, Ustaz. Taskut kan fi'il mudhari. Sakata yaskutu. Boleh taskut tapi nanti harus menggunakan an. Itu yang bi anna taskut, tak boleh. Bi an yaskuta. Tuh. Tapi ini kan jama ya, bi an yaskutu begitu. Tuh. Amara al-imamu ahlal jum'ati halfahu bisukuti. Atau bi an yaskutu. Masdar muawalnya an yaskutu, masdar sholinya sukutun. Sudah Ibu? Yalah, jemaah biasa borak aja. Kalau ayat itu ditukar, imam memerintahkan jemaah untuk merapatkan saf, macam mana Ustaz? Coba Ibu. Amara imamu ahlal jum'ati. Coba Ibu Salia mau coba. Saya tanya Ustaz. Saya nak cuba. Amarul imamu ahlal jum'ati al-jama'ata rapat macam mana Ustaz? Ya. Rapat. Amarul imamu al-jama'ata ya.
Jamaah itu berarti jamaah. Ah. Kalau ahlul jumati berarti orang-orang yang sholat Jumat. Amarul imamu al jama'ata bi taswiyatis sufufi. Tuh. Sawu sufufakum. Bitaswiyati suf. Bitaswiyatis sufufi, menyempurnakan barisan. Ya, Bitakrib. taswiyah maknanya menyamakan apa menyempurnakan ya, bukan merapatkan. Oh, bukan Sawu karib. sufufakum. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Sempurnakan barisan kalian. Sebagaimana dalam ayat yang berbunyi, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku telah menyempurnakannya dan telah meniupkan dalam dirinya ruhku, faqa'u, maka menyungkurlah kalian dalam keadaan bersujud kepadanya. Sawu artinya menyempurnakan. Imam memerintahkan jamaah untuk menyempurnakan barisan. Oke, begitu Ibu. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Ada lagi mau coba? Saya cubalah Pak. Ibu Halimah Abdul Karim, silakan. Saya coba Pak ya. Tegur ya Pak ya kalau salah ya. Al-Ustaz insyaallah. marah. Coba dulu. Al-amara. Al-amaru tak boleh. Amaru tak boleh ada alif lam. Amaral ustazu Amara ustazu taliba at-taliba bi ayyaqra'al qur'ana. Betul tak Pak? wah, betul, bagus, mantap, alhamdulillah. Bi an yaqra'al qur'ana. Maknanya punya sakal itu betul bi ay. Betul Ibu, Sakal. betul. Betul ya. Oke. Iya, betul. Ibu satu step sudah langsung benar, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Subhanallah ya. Ya. Amara ustadu at-taliba bi an yaqra'al qur'ana. Guru memerintahkan murid untuk membaca Quran. An yaqra ini kan masdar mawal ya. Ya. Ibu mau coba masdar sorinya bagaimana nih? Sareh ya. Bi an Maksudnya yaqra'al qur'ana. Ubah ke masdar sori macam mana? Ada yang tahu? Qiraah Ustaz. Qiraatil Al-Qur'an. Qiraatil Qur'ani, oke. Itu. Sudah, Barisnya alhamdulillah. berubah kan Pak? Bagaimana Ibu? Barisnya jadi berubah, itu shakalnya itu berubah karena bi itu ya. Iya. Oke. Jar, maka qiraatnya majrur, kasroh. Ya. Al-Qur'ani menjadi mudhof ilaih, kasroh juga. Itu juga. Oke. Itu Sedangkan yang yaqra al-Qur'ana maf'ul bih, makanya fathah. Oke. Syukran Pak. Nah, berikutnya, bagus, selamat Ibu Halimah. Nah, berikutnya Ibu Sarifah dia mau coba? Saya cuba Ustaz, saya tak pandai. Saya cuba ya Ustaz ya. Boleh, silakan. Amaral ummu. Umum muannas mudzakkar. Oh ya, amarat Ustaz. Nah, begitu. Amarat al-ummu, baik. Albinta Al-binta bagus. bi'an Bi'an. tabakhina. Nah, binta ini hiya atau anti? Binta ini, oh ya, oke. Anti. Anti berarti kamu. Berarti diajak bicara oleh ibu. Ya. Jadi ya di depan ya muhatab. Jadi bi'an bukan tatbakhi Ustaz. Sebentar. Al-binta di sini sebagai hiya atau sebagai anti, Ibu? Sebagai anti. Bukan. Oh iya. Hiya. Ibu memerintahkan anak perempuannya. Iya, benar. Sebagai hiya kan? Iya. Nah, berarti kalau hiya tatbahu atau tatbakhina? Ya. Tatbakhina anti tatbahu. Nah, tatbahu. Lalu adaan, maka bi'an tatba. Bi'an tatbaha. Nah, begitu. Bi'an tatbaha. Terus, udah? Baha li ta'ami. Bi'an tatbahot ta'ama. Iya. Maf'ulun. Apa lebih betul?
Ya, tapi kalau tak perlu pakai li ya Ustaz. Tak usah, tak perlu, tak payah. Jadi maf'ulun bih aja. Betul. Maf'ulun bih. Ta'ama. Okey. Amaral ummu Amarat al-ummu Amarat al-ummu al-binta bi an tatbakha at-ta'ama. Iya, bagus. Selamat, alhamdulillah. Mudah ya buat kalimat bahasa Arab. Alhamdulillah. Saya cuba Ustaz. Siapa? Ini siapa? Ibu Suhana. Ibu Sana, silakan Ibu. Saya cuba Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amarat al-ummu. Amaratil ummu, iya Ibu. Memerintahkan ibu abnaha anaknya. Ibnaha. Ya. Belajar supaya belajar. Talum. Bil darosati. Boleh, betul. Bid dirosati betul. Bid darosat. Dirosah. Bid dirosah. Bid dirosati. Betul. Bid dirosati. Udah betul ya Bu? Bagus, alhamdulillah. Amaratil ummu ibnaha bid dirosati. Ibu memerintahkan anak laki-lakinya untuk belajar atau untuk study. Bagus, selamat, alhamdulillah. Ada lagi mau coba lagi tidak? Ya, ada Ustaz. Oke, siapa ini? Dina, kasih Dina. Ibu Dina, silakan Ibu Dina. Amara rasulu ummatahu. Amara rasulu ummatahu, ya. Bihubba. Bihuruf apa? Ya Ustaz. Bihuruf jar kan? Iya, bihubbi ya Ustaz. Bihubbi al-fuqara'a. Al-fuqara? Kenapa? Mobil bakti, fuqara'i. Bihuruf jar. Hubbi majrur. Ikut ya Ustaz ya. Hubbi mudhof. Oh iya, oke. Al-fuqara mudhof ilaih. Oh iya Ustaz. Baik Ustaz. Ya kan? Iya Ustaz. Jadi apa bacanya? Bihubbil fuqara'i. Iya, kenapa bawa koroi? Karena ada dia mudhof ilaih. Oke, paham ya? Tuh, semakin mudah kan sekarang, alhamdulillah. Ada lagi mau coba? Ibu Ustaz. Siapa ini? Maaf. Nazra. Ibu Nazra, oke, baik. Ibu Nazra, silakan Ibu. Amara at-tabibah. Kenapa, Amara at-tabibah. Amara at-tabibu. At-tabibu fa'il ya. Oke, terus. Al-maridho. Al-maridho, ya. Bi anna yatawal. Bi an atau bi anna? Bi an. Ya. Yatawalla. Apa itu maksudnya? Mengambil. Yatanawal. Bi an yatanawala. Adawa'a. Bi an yatanawala dawa'a. Gitu ya? Iya. Ya, coba Ibu terjemahkan. Dokter menyuruh pesakit untuk mengambil obat. Nah, begitu, bagus. Bi an yatanawala ini mansub oleh an, ad-dawa adalah maf'ul bihi, makanya fathah. Bagus, alhamdulillah. Baik, ada yang mau coba lagi? Ibu Nuriyah, mau coba Ibu? Ya Ustaz, maaf. Ya. Saya dengar aja tapi saya cuba. Oh, baik, boleh. Silakan Ibu. Amara ummu al-walada. Al-walada atau al-waladu? Siapa yang fa'ilnya? Fa'ilnya walad. Iya, berarti harus dhamma. Oh, okey. Al-waladu. Ya, al-waladu. Fa'ilnya ummu. Oh, berarti belum tertulis. Oke, saya tulis ya.
Al-ummu muannas mudzakkar Ibu. Amarat. Amarat, Ummu. baik. Al-ummu. Al-ummu. Al-walada. Al-walada. Al-walada bagus. Bi an yada. La yadkhul. An yadkhula. Ya, bi an yadkhula bagus. Al-awwal. Kalau awal dah macam mana Ustaz? Keluar awal. Yadkhul masuk. Oh masuk. Keluar apa? Yakhruj. Yakhruja. Bi an yakhruja. An yakhruja awal lah ya Ustaz ya. Maksudnya keluar dulu awal. gitu. Oh keluar dahulu. Oh, baik. An yakhruja tak ada, awalan. Maksud saya keluar awal. Li'annahu li'anna madrasah tahu. Ya, bagus. Li'anna madrasah tahu, oke. Ba'idatun. Bagus. Sudah betul. Sure. Bagus. Ya. Amaratil ummu al-walada bi an yakhruja awalan li'anna madrasatahu ba'idatun. Amarat muannas karena fa'ilnya al-ummu muannas, al-walada maf'ul bihi. Bi an yakhruja ini bi huruf jar, an yakhruja masdar muawwal, awalan hal. Li'anna madrasatu ba'idatun. Madrasata ini isim anna, ba'idatun adalah khabar anna. Karena madrasata ini muannas, maka ba'idatun. Bagus, sudah betul. Alhamdulillah. Ibu memerintahkan anaknya untuk keluar dahulu karena sekolah jauh. Oke, bagus. Selamat, alhamdulillah. Masih ada lagi kesempatan? Silakan barangkali ada mau coba. Dua orang lagi barangkali. Siapa ini? Saya Laila. Bu Laila, silakan Ibu. Ustaz, fa'ilnya boleh siapa saja Ustaz? Fa'ilnya siapa saja? Bagaimana Ibu? Fa'ilnya boleh siapa saja? Boleh siapa saja. Saya cuba Ya. Amartu. Amartu boleh. Amartu waladi. Waladi boleh, iya bagus. Bi an yaqra'a. Bi an yaqra'a, oke. Ad-du'a. Ad-du'a, iya. Qabla an-nawmi. Nah, bagus. Qabla an-nawmi. Bagus ini. Oke. Amartu waladi bi an yaqra'a ad-du'a qabla an-nawmi. Ini semuanya kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang Bapak Ibu buat. Teman-teman yang lain juga ikut menyimak, memahami ya maknanya ya. Insyaallah ya. Oke, baik. Bagus Ibu Laila. Amartu waladi bi an yaqra'a ad-du'a qabla an-nawmi. Selamat, alhamdulillah. Satu lagi mau coba siapa? Saya cuba Ustaz. Ibu Sarifah Rogaya. Okay. Ya. Amara Khalidu. Nama orang. Amara Khalidun. Zaujahu. Zaujatahu atau zaujahu? Zaujatahu. Zaujahu lah Ustaz. Zaujatahu. Okey. Zaujatahu bi anna taquma salata. Bi anna taquma. Siapa yang mendirikan salat siapa? Istrinya. Taquma. Laki-laki perempuan istrinya? Perempuan. Berarti fiilnya harus perempuan, musmanas. Anna taquma boleh. Nah, taquma berdiri. Kalau mendirikan tuqimu. Oh, tuqimu salata. Berarti bi an tuqima. Tuqima, bagus. Bi an tuqima as-salata. Bagus. Amara Khalidun zaujatahu bi an tuqima as-salata. Oke, bagus, selamat Ibu Sarifah Rogaya. Nah, Bapak Ibu semua, alhamdulillah. Selesai ya. Ternyata mudah membuat kalimat yang terbuat dari li'anna dan amarobi. Ini kalimat-kalimat yang bisa kita terapkan dalam kalimat sehari-hari kita. Dalam hari-hari kita bisa membuat kalimat yang terdiri dari aktivitas kita. Kita bersama anak, kita bersama istri atau bersama suami,
kita bisa bersama teman-teman atau sama siapa menggunakan kata li'anna, amaro, dan bi. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah oke, sudah bisa. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Sebelumnya kita belum bisa, sekarang sudah bisa, tinggal kita biasakan. Alhamdulillah ya. Baik, hingga di sini barangkali ada soalan, kita beri waktu, silakan. Ustaz bertanya Ustaz. Pak Andi, baik, silakan Pak Andi, bagaimana? Ustaz, tadi menarik yang apa namanya, contoh kalimat dari amaro roisul koryati ahlal koryati. Kalau kita tambahi karena ada tadi gempa begitu, bahasa Arabnya apa ya Ustaz ya? Karena zalzalatul ardi. Li'anna zalzalatul ardi gitu aja Ustaz. Sebentar. Amaro ini kalimat ayat yang dibuat oleh Pak Haji Parman ya. Amaro raisul koryati ahlal koryati bi an yakhruju minal baiti. Minal koryati. Terus apa yang mau ditambahkan? Karena ada gempa gitu Mas tadi. Oh. Adanya itu. Nah, ini beda lagi. Karena adanya gempa. Karena adanya gempa. Coba. Nah, ini beda lagi. Coba. Gempa bumi lah. Bandingkan. Karena saya lapar. Karena saya lapar. Coba kalau karena dihilangkan, saya lapar sudah sempurna kalimat belum? Sempurna. Sudah Ustaz. Udah, ada mubtada, ada khobar. Saya mubtada, lapar khobar kan? Nah, sekarang kalau karena adanya gempa, kalau karena dibuang, maka adanya gempa apakah sudah merupakan jumlah? Belum ada ya? Ada gempa gitu nggak? Karena zalzalatan Ustaz. Sebentar, adanya gempa kalimat bukan? Iya Ustaz. Bukan kalimat. Adanya gempar. Bukan kalimat. Gempa perbuatan kan Ustaz? Hanya satu kata, ini idofah. Adanya gempa ini kalau dalam bahasa Arab wujudu zalzalatil ardi. Gempa itu zalzalatul ardi. Ada itu wujud. Berarti dirangkai wujudu mudhof, zalzalati mudhof ilaih, mudhof lagi kepada al-ardi. Wujudu zalzalatil ardi. Ini bukan kalimat, tetapi rangkaian idofah. Wujudu zalzalatil ardi itu rangkaian idofah, rangkaian tiga kata yang tiga-tiganya adalah idofah. Bukan kalimat yang sempurna, bukan jumlah mufidah. Nah, bagaimana kita membuat kata karena tapi sesudahnya bukan jumlah mufidah? Nah, kalau setelah karena itu bukan jumlah mufidah, maka kata li yang bermakna karena itu tidak payah, tidak perlu menggunakan anna. Tapi langsung kata idofah itu. Misalnya ya, jadi liwujudi, liwujudi zalzalatil ardi. Karena li wujudi adanya guncangan bumi atau gempa. Gitu. Jadi li anna itu kalau ada anna maka sesudahnya harus ada isim, ada khobar. Isim semula mubtada, khobar anna semula khobar. Tetapi kalau setelah li bukan merupakan jumlah mufidah, maka tidak usah menggunakan anna, langsung li apa. Misalnya karena sakit atau karena baik sebentar. Karena saya lapar. Sama tidak dengan karena lapar? Beda Ustaz. Kalau karena saya lapar berarti saya lapar kan kalimat sempurna, jumlah mufidah, ya kan? Pangkalian nah Ustaz. Ya. Sedangkan lapar, kalau lapar saja kalimat bukan? Bukan Ustaz. Bukan. Berarti kalau karena saya lapar berarti di ani
Jai'un. Jai. Jai'un. Kalau saya lapar berarti li'anni Jai. Tapi kalau karena lapar berarti bagaimana? Lil ju'i tuh. Lil ju'i, nah. Langsung isim masdar. Nah, untuk yang ini insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini beda lagi. Nah, bagus, alhamdulillah. Yang jelas, sampel-sampel yang sudah kita buat, Bapak Ibu semuanya buat ini adalah contoh-contoh kalimat yang bagus. Pelajaran kita hari ini kita bisa memberikan rasa self-confidence kepada kita, rasa percaya diri kepada kita semua, bahwa kita sekarang sudah bisa membuat kalimat-kalimat bahasa Arab menggunakan uslub yang baik dan benar. Ini prestasi, achievement yang harus kita syukuri malam hari ini. Oleh karena itu maka kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kita munculkan gambar spesialis kita dengan senyuman yang lebar, selebar daun jati. Ya, tuh, gitu ya. Alhamdulillah. Selamat apa ini? Selamat sukses. Alhamdulillah. Sudah ya Bapak Ibu ya? Semakin tergambar sekarang ya. Ya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Kita syukuri semuanya, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini, yang sudah kita pahami hari ini, yang sudah kita sanggup membuatnya hari ini, menjadi modal kita, bekal kita untuk membuat kalimat-kalimat yang lain, yang lebih menarik, lebih asyik. Insya Allah kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang. Bila kita belajar masdar, Ustaz? Bagaimana Ibu? Bila kita nak belajar masdar ni susah. Ya, baik. Saya perlu sampaikan secret ya, rahasia. Ini rahasia di antara kita. Bahwa tasrif boleh bagi tahu Ustaz, dia dah bagi tahu. Tasrif madi mudore amar nahi isim-isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, isim alat. Yang paling sulit dari semuanya itu adalah isim masdar. Nah, mengapa saya tidak belajar masdar di salah pelajaran sorof di awal-awal? Sebab ini paling sulit. Makanya saya simpan di akhir. Setelah fil madi sudah oke, mudhari sudah oke, amar ni sudah oke, dan yang lainnya juga sudah oke. Baru kemudian kita belajar masdar. Tetapi tidak usah cemas, tidak usah khawatir. Insya Allah kita akan mulai mampu membuat isim masdar dengan mudah. Karena kita sudah punya modal pelajaran tasrif sebelum-sebelumnya. Insya Allah ada waktunya. Selamat. Isbiri ya akhti. Ya, PhD and Profesor. Isbiri ya akhti. Ya, alhamdulillah. Semoga kita semuanya panjang umur. Amin. Panjang usia, kita sehat, kita kuat, semakin semangat, makin melesat, makin meningkat. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, sampai sini dulu ya barangkali malam hari ini. Ya Pak. Ya, selamat beristirahat. Semoga semuanya mendapatkan selalu kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran dan dalam apa yang kita lakukan hari ini dan hari-hari kemudian. Ayo ikhwan wal akhwat, hayya bina nakhtatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan ala minkum. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD.
Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.